Makanya kalau kita punya kaligrafi di rumah, ya ada tulisan la ilaha illallah, pas mata kita melihat tulisan la ilaha illallah, itu pun jalan pesannya la ilaha illallah. Mungkin ada sekarang kan anak-anak sering sekali itu tulisan-tulisan ya filosofi dia tulis, itu pas kita lihat, kita baca, ya dia juga jalan. Ya, dia juga jalan. Ya. Apapun bahasanya, apa yang kita baca dia juga jalan. Juga yang didengarkan. Nah, untuk itu karena generasi apapun pasti punya sistem saraf, inilah makanya buat kami parenting dengan berbasis neuro ya atau otak atau yang sering neuro parenting ini sangat cocok untuk generasi apapun. Artinya apa? Kita harus tahu paling gampang adalah tahu cara bahwa sistem saraf ini membawa pesan. Untuk itu kita harus bicara baik-baik terhadap anak. Ya. Anak sekarang kan memang apalagi sekarang generasi alfa itu memang dia lahir di antara gadget itu lahirnya. Tentu dia pasti senang banget main gadget, ya. Kemudian tiba-tiba azan maghrib misalnya, ya. Anak masih terus main. Kadang-kadang orang tua marah sama anak. Apa dia bilang sama anaknya? Main terus main terus. Nah, ini tadi jalan nih, main terus main terus. Makanya pesan anak oleh orang tuanya yang ditangkap oleh telinga itu akan membawa pesan ke badan ini. Ya. Atau kita mengatakan sama anak, kamu nih ya, kalau disuruh sholat susah banget. Nah itu. Terus kadang-kadang kita orang tua, terutama ibu-ibu, sering sekali diulang-ulang. Kamu nih ya, kalau disuruh sholat susah banget. Dan diulang-ulang itu. Maka kalimat itu pun jalan di sistem saraf. Akhirnya apa? Anak ini yang tadinya mau sholat, nggak jadi sholat loh. Kenapa? Karena ucapan orang tuanya yang dia dengar ditangkap oleh kanan kiri, pesan itu jalan di badan. Akhirnya badan ini tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan kadang kita suka tambah-tambahin. Kamu kalau main aja lama banget. Kalau main aja lama banget. Dan itu kita ulang-ulang itu. Dan ini bisa masuk ke dalam sini. Ya. Sistem saraf dia membawa pesan baik dan pesan buruk. Ya, yang diterima lewat indera-indera kita, dari semua indera kita. Namun untungnya Allah Maha Adil dan Maha Bijaksana. Apa maha adilnya Allah terhadap kerja sistem saraf? Untuk kalimat-kalimat yang buruk atau negatif, Allah memberikan waktu tunda. Waktu tunda. Ya. Jadi kalau kalimat yang baik, kalimat yang positif, satu kali kita sebut dia akan jalan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, itu langsung jalan itu Bismillahirrahmanirrahim itu. Apalagi kalau kita ulang Bismillahirrahmanirrahim 2 kali jalan, Bismillahirrahmanirrahim 3 kali jalan. Ya. Saya sehat walafiat. Itu 1 kali diucapkan dia jalan. Saya sehat walafiat, saya sehat walafiat, saya sehat. Tapi kalau kita mengucapkan kalimat negatif 1 kali dia belum jalan. Kondisi saat ini karena kita di Indonesia masih PSBB istilahnya ya, lockdown antar wilayah itu. Mulai anak-anak sering mengatakan bosen nih gitu. Itu kan kalimat negatif ya. Bosen nih gitu. Tapi karena baru 1 kali diucapkan, kata bosan tadi belum jalan di sistem saraf. Dia belum membawa pesan ke seluruh tubuh. Seandainya kata bosan diucapkan berkali-kali, barulah dia jalan. Baru dia jalan. Oke? Berapa kali diucapkan baru pesan buruk jalan di badan? Tergantung kita mengikuti referensi dari mana, karena penelitian kan banyak ya. Ada yang mengatakan ya 3 kali diucapkan, kalau dia masih mengucapkan yang keempat kali, yang 4 kali jalan. Ya, kita bilang ini bosen nih, ini baru 1 kali dia belum jalan. Kalau saya ucapkan tadi 3 kali dan sampai yang keempat kali kata bosan jalan di badan saya. Ya. Tapi ada referensi yang mengatakan 3 kali diucapkan. Yang ketiga dia sudah mulai jalan. Ya, ini waktu tunda. Jadi yang menemukan waktu tunda ini sebetulnya salah satunya itu teman-teman di orang-orang yang saintis di Amerika sebetulnya. Dia melihat tuh kok kalau kalimat negatif nggak langsung jalan. Jadi ada waktu tundanya.
Kenapa? Karena sistem saraf ini, karena dia bekerja listrik di situ, ya, dan itu juga kerja dari zat-zat kimia. Sistem saraf mengenali kalau kalimat-kalimat baik itu bisa langsung jalan. Kenapa? Kalimat baik, pendengaran baik dan penglihatan baik itu biasanya frekuensinya di atas 200 Hz. Di atas 200. Makanya pas kita bicara kalimat yang baik, aduh saya senang, itu langsung jalan nih. Kenapa? Karena senang itu di atas 200 Hz. Jadi sistem saraf membawa pesan itu. Tetapi kalimat buruk, kalimat negatif itu semuanya di bawah 200. Sehingga membutuhkan kalimat buruk itu diulang-ulang diucapkan baru bisa jalan di badan. Inilah waktu tunda yang Allah ciptakan buat kita. Kebayang kalau nggak ada waktu tunda, waduh, ya. Setiap kita ngomong jelek langsung jalan. Setiap kita ngomong jelek langsung jalan. Ya, Allah Maha tahu manusia suka mengeluh. Ya, diperbolehkan mengeluh, tapi nggak boleh lama-lama, nggak boleh banyak-banyak. Ya, sekali dua kali aja mengeluh. Ya, dikasih kesempatan untuk kita ya mendilet keluhan itu. Makanya dikatakan apabila kita berniat baik, baru berniat baik, kita sudah dapat pahala. Kenapa? Karena berniat baik, ya, berniat positif, diucapkan atau dipikirkan itu langsung jalan, makanya dapat pahala. Baru berniat baik. Dan niat baik itu dilakukan, itu pahalanya berlipat ganda. Ya, minimal 10 kali berlipat ganda sampai 700 kali. Ya, kalau dilakukan. Niat buruk atau niat negatif, satu kali diucapkan niat buruk atau negatif belum dihitung dosa. Kenapa? Karena satu kali niatan negatif itu diucapkan, dia belum jalan di badan. Nah, apabila niat buruk itu dikerjakan, barulah dihitung dosa. Dan itu juga dihitung dosanya satu, itu saking maha bijaksananya Allah. Kenapa? Kalau ada orang sudah melakukan hal buruk, berarti dia sudah mengucapkannya berkali-kali. Ya, makanya itu baru dihitung dosa. Nah, neuroparenting ini adalah yang paling dasar, yaitu kita tahu kerja sistem saraf karena membawa pesan, maka hati-hati bicara, hati-hati memberikan ucapan-ucapan pada anak karena dia dengar. Dan karena mata mereka juga menangkap apa yang kita lakukan dan nanti dia membawa pesan ke badan, maka keteladanan ya dalam pola asuh itu sangat penting. Ya. Kalau misalnya ibunya bilang sholat gitu ya, kan udah denger nih, bisa sholat, tapi terus mata anaknya dia lihat ibunya masih pegang gadget, maka pesan yang pertama itu bisa di-delete dari pesan yang kedua. Ya, nah ini jadi panca indera ini harus diberikan hal-hal yang positif pada anak sehingga sistem saraf akan jalan di badan. Ya, Masya Allah, ini gampang sekali.